Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama untuk pertemuan kita yang pertama di mata kuliah pemrograman Internet 2. Nah, untuk pemrograman Internet 2 yang akan kita pelajari adalah bahasa pemrograman PHP. Nah, sebelum itu di e-learning itu sudah dicantumkan link untuk mendownload aplikasi yang kita gunakan. Jadi ada dua aplikasi atau media yang kita pakai. Yang pertama itu adalah Exam. Kemudian yang kedua untuk media ketik listingnya nanti kita pakai Sublime. Nah, itu juga sudah ada di e-learning. Nah, pertama saya jelaskan dulu mengenai Exam itu sendiri. Untuk aplikasi Exam, Anda bisa download di alamat link yang sudah saya sediakan atau di apacefriends.org. Nah, di sini ada link untuk downloadnya. Kemudian untuk Exam itu sendiri itu bisa dibuka di Windows, kemudian di Linux juga bisa, sama kalau Anda pakai Mac itu juga ada. Jadi tersedia di multiplatform. Nah, Exam itu sendiri kalau kita lihat di sini X itu adalah X cross platform. Artinya Exam bisa dibuka di hampir semua sistem operasi. Kemudian Apache-nya, jadi A itu adalah Apache-nya yang akan kita pakai nanti. Kemudian M-nya itu adalah MariaDB. Nah, ada beberapa, ada 3 yang biasanya hampir sama fungsinya dengan Exam. Nah, biasanya ada yang M-nya itu adalah MySQL. Nah, pertanyaannya kenapa kita pakai MariaDB? Jadi MariaDB itu adalah jadi pertama itu kan MySQL. Jadi MySQL itu awalnya adalah open source. Kemudian dia dibeli sama perusahaan namanya Sun. Nah, Sun itu dibuat oleh Java. Nah, kemudian Sun itu lalu dibeli oleh Oracle. Nah, kalau Anda belajar database Oracle sebelumnya, nah jadi Oracle itu kemudian membeli Sun. Sun itu kan yang membuat bahasa pemrograman Java. Nah, dari Oracle karena dia adalah yang punya license tidak gratis, maka kemudian MariaDB itu adalah sebuah komunitas yang bikin supaya MySQL itu ada open source, jadi bisa gratis, bisa di-download bebas. Nah, makanya disebut namanya MariaDB. Kemudian PHP adalah bahasa pemrograman yang kita pakai, dan Perl itu adalah bahasa pemrograman juga, tapi kita tidak pakai untuk mata kuliah ini. Nah, setelah itu Anda nanti download, kemudian diinstal. Kalau sudah diinstal, yang pertama kali yang harus Anda jalankan, Anda harus menjalankan ini Exam yang sudah di-download tadi dan sudah diinstal. Kemudian di sini ada Apache. Ada juga MySQL, tapi MySQL ini nanti kita gunakan pada saat kita masuk ke database. Nah, pertama, karena kita hanya butuh Apache saja, maka ini Anda start. Jadi pertama kali setiap awal kita mau kuliah itu jangan lupa untuk menjalankan examnya, kemudian Apache-nya harus di start dulu. Nah, sampai selesai seperti ini, baru ini bisa di close. Untuk ngecek apakah sudah koneksi atau tidak, tinggal kita ketik di sini. Jadi buka browsernya, terserah mau pakai Chrome, mau pakai Mozilla atau pakai Safari juga bisa. Itu nanti tinggal kita ketik localhost seperti ini, localhost, baru enter. Nah, kalau aplikasi examnya itu sudah diinstal dan sudah di running, sudah di start, maka nanti tampilannya seperti ini. Nah, sampai di sini kemudian kita masuk ke lokal C. Oke, kemudian masuk ke lokal C, nanti cari ada folder namanya exam. Ini Anda buka examnya, lalu masuk ke htdocs. Jadi semua aplikasi PHP yang kita jalankan menggunakan exam itu nanti masuknya di htdocs. Ini Anda klik, kita bikin satu folder. Misalnya kita bikin folder kuliah. Nah, nanti semua aplikasi yang sudah kita buat itu nanti masuk di dalam folder kuliah. Kemudian kembali ke browser yang tadi, tinggal ketikkan seperti ini. Jadi localhost, kemudian kuliah. Nah, ini adalah directory kita.
di dalam folder htdocs tadi, kemudian ada folder kuliah. Nanti aplikasi yang kita buat itu munculnya di sini. Pertama, kita coba dulu untuk listing PHP-nya. Jadi Anda jalankan Sublime-nya, Sublime yang sudah Anda install tadi. Oke, ini di cancel dulu. Nah, masuk di sini, kemudian ada latihan. Kita bisa bikin di dalam kuliah ya. Jadi pertama masuk dulu ke kuliahnya, kemudian kita bikin folder lagi. Oke, kita bikin pertemuan 1. Nah, nanti kita masuk dalam sini. Ini kita masukkan, kita dorong ke Sublime-nya. Jadi sekarang kita di dalam pertemuan 1. Yang pertama kita lakukan adalah kita ketik lebih kecil. Jadi ini adalah tag PHP dasar. Jadi pakai simbol kurung siku atau tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya. Lalu Anda ketik PHP. Nah, nanti penutupnya, jadi setiap kali ada pembukaan yaitu tag kemudian tanda tanya, nanti harus ditutup sama simbol tanda tanya lagi, baru kemudian tutup pakai kurung siku lebih besar. Nah, ini nanti akan dijelaskan apa itu fungsi tagnya masing-masing, nanti akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Sementara untuk uji coba dasarnya dulu, kita cukup seperti ini dulu ya. Nah, ini kita pakai echo. Jadi echo itu adalah perintah untuk mencetak atau menampilkan semua ke layar. Jadi pada saat nanti di running, yang tampil adalah yang di dalamnya echo. Nah, kemudian tambahkan petik 2. Nah, selalu kalau misalnya kita mau coba apakah program ini jalan atau tidak, biasanya kan kita uji coba dulu dengan label sederhana. Contoh misalnya hello world. Oke. Nah, selesai, ini kita simpan. Nah, simpannya pakai indeks. Oke. Masuk ke sama ya. Jadi masuk ke exam, kemudian htdocs, taruh di dalam kuliah pertemuan 1. Ini bisa kita namakan indeks titik php. Jadi indeks itu nanti kalau sudah kita simpan, itu nanti akan berubah warna seperti ini. Oke, sesuai perintahnya kita bisa jalankan. Jadi jalankannya pakai browser, langsung masukkan aja kuliah, kemudian pertemuan 1. Nah, kalau kita kasih nama indeks, berarti tidak perlu jalankan lagi berdasarkan nama file yang kita simpan. Tapi kalau indeks itu otomatis itu yang pertama kali dibaca. Nah, inilah yang kita masukkan sebagai hello world yang di dalamnya echo tadi. Nah, sekian penjelasan untuk pengenalan dasar PHP. Selanjutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu di video yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.